Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ketemu lagi dengan channel GPS Coy. Channel yang membahas sedikit tentang pengalaman saya dalam merawat burung kicau. Baiklah, pada kesempatan kali ini beberapa hari ini ada teman-teman itu saya habis ngombyok udah seminggu kok mati ya gitu. Padahal udah makan pur, udah seger kayaknya seperti itu. Nah, ternyata setelah saya tanya-tanya ya, ini ada yang komentar di vlog juga, ada teman saya juga yang di rumah ada juga cerita gitu kan. Setelah saya tanya-tanya, selama seminggu dikerodong apa enggak? Siangnya enggak, hanya malam. Nah, terus dalam waktu rentang seminggu pernah dimandikan atau dijemur enggak? Kan gitu. Nah, iya kemarin saya mandikan. Habis saya mandikan saya jemur, besoknya mati. Nah, seperti itu ya teman-teman. Ini saya juga pernah mengalami hal yang seperti ini teman-teman. Dulu ya, saya habis 4 burung kalau nggak salah. Burung apa itu? Betet pernah, burung kacer, blorok pernah, ya kan? Burung ciblek sering, burung kenari pernah juga. Jadi sudah pernah merasakan seperti yang teman-teman rasakan sekarang bagi yang pernah mengalaminya ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi bagaimana ketika kita habis ngombyok ya kan, apa yang harus kita lakukan? Nah, itu teman-teman juga waktu ngombyok milihnya harus benar ya. Milihnya harus benar. Pilih burung itu yang bagus. Yang bagus itu gimana? Dia di ombyokan itu sering makan, rajin makan, terus lincah, loncat sana, loncat sini begitu. Begitu ya. Pilihlah yang seperti itu. Kalau ciblek ya, kalau ciblek pilihlah yang posturnya lebih gede dari yang lainnya gitu. Jangan pilih postur ciblek yang kecil ya. Kenapa? Postur yang gede, dia kalau yang gede cepat bunyi, mentalnya bagus. Itu teman-teman ya. Meskipun bondol nggak ada ekor tidak masalah. Yang penting itu tadi lincah, makan waktu diombyokan. Nah itu buat semua burung ya. Bisa kenari biasa sama atau murai ya. Kalau murai biasanya kan ada yang diombyok juga gitu kan. Tapi milihnya harus seperti itu. Pilihlah yang fresh, yang lincah ya kan, yang makan. Nah, gitu. Itu yang pertama. Nah, selanjutnya bagaimana setelah sampai di rumah ya? Setelah sampai di rumah jangan dimandikan. Ingat ya teman-teman ya. Kalau cuman membersihkan ekornya yang kotor karena kotoran itu nggak apa-apa, hanya ekornya saja ya. Hanya ekornya. Kalau misalnya kayak murai batu, kacer itu dibersihin ekornya aja. Dan jangan sampai kena badan. Ingat ya teman-teman. Jangan kena badan. Udah, setelah sampai di rumah masukkan kandang khusus buat burung yang habis kita ngombyok tadi. Terus kita kerodong ya. Biasanya kan kalau ombyokan gitu belum ngepur ya teman-teman ya. Nah, proses pengepuran itu 1 minggu gitu teman-teman ya. Jadi ketika hari pertama kasih EF full ya. Bisa kroto, ya, kroto, UH, UK jadi satu, kasih jangkrik juga. Nah, itu hari pertama. Terus hari kedua yaitu mulai ditambahkan pur sedikit gitu ya. Hari ketiga EF-nya dikurangi, purnya dibanyakin. Itu untuk ombyokan ya teman-teman, biar nggak mudah mati. Diminumnya dikasih vitamin ya. Vitamin bisa apa aja, bisa Vitacik, bisa Ebot Fit, terserah ya. Terserah yang teman-teman dimiliki di rumah itu. Terus ketika hari 4 atau 5 ya kan, itu kan kelihatannya udah seger ya. Udah ngepur ya kan, udah 6, hari ke-6 udah dipisah ya, purnya udah dipisah. EF-nya sendiri, purnya sendiri. Lah itu udah ngepur. Kotorannya udah bagus ya kan. Nah,
itu teman-teman harus waspada ketika ada 6 hari ini, gitu ya. Waspadanya gimana? Biasanya kalau udah seperti itu, teman-teman itu segera pengen jemur, segera pengen mandikan. Nah, itu adalah hal yang salah ya, teman-teman. Jadi, ketika sudah ngepur, diperhatikan dia itu mandi di cepuk. Biasanya kan cepuk minum itu sama dia buat mandi, meskipun hanya kepalanya ya kan. Nah, itu diperhatikan. Dia itu ketika mandi di cepuk begitu, itu tiap berapa hari sekali gitu ya. Kan kalau ini kan udah 6 hari itu kan bisa agak dinaikkan kerodongnya ya kan. Kan kita bisa ngelihat ya kan. Ketika dia mandi kan pasti kerodongnya basah ya kan. Nah, kita pelajari juga itu ya. Jadi proses minggu kedua ya. Minggu kedua ini proses melihat dia ini sudah mau mandi apa belum gitu ya, teman-teman. Jadi kita itu jangan memandikan burung umbiokan jangan dimandikan ya, intinya itu. Nah, ketika di minggu kedua terus kelihatannya sudah mandi sendiri gitu ya. Nah, teman-teman harus pelajari ketika sudah mandi sendiri, usahakan kalau burung gede seperti kacer, seperti murai batu itu dimandikan keramba. Diajarkan mandi keramba tapi jangan disemprot. Gitu, teman-teman ya. Itu ingat itu. Kalau disemprot ya nanti ujungnya akan mati gitu ya. Jadi begini, ketika selama 2 minggu itu jangan pernah mandikan, semprot, diguyur, jangan. Biarkan dia yang mengeksplor dirinya sendiri gitu ya. Pasti dia panas ya, tubuh dia panas, pasti nanti dia akan mencoba mandi. Kalau kita yang mandikan, kita tidak tahu ukuran dia itu kedinginan atau enggaknya. Tapi kalau burungnya sendiri ya, yang mandi itu dia sudah bisa mengatur kadar tingkat dinginnya. Itu teman-teman ya. Jadi intinya gini, ketika ngombyok sudah ngepur total, sudah dipisah purnya, itu jangan memandikan. Nah, terus jemurnya kapan? Nah, jemurnya itu ketika dia sudah mau mandi sendiri. Ketika sudah mau mandi sendiri, nah bolehlah, misalnya mandi sendiri itu maksudnya gini, kita masukkan keramba dia mau mandi gitu kan. Kalau burung kecil kayak burung ciblek, burung kenari, dia udah sering mandi di cepuk. Nah, itu baru biasanya itu kalau saya itu pengalaman saya di minggu ketiga ya. Minggu ketiga itu biasanya sudah saya jemur ya 10 menit lah gitu ya. 10 menit itu saya jemur begitu teman-teman ya. Jadi teman-teman juga harus harus sabar gitu. Jangan buru-buru wah ini cepet gacor, biar cepet ini. Nah, burung ketika masa itu sampai 1 bulan itu giras teman-teman. Giras. Makanya pilihlah yang bagus ketika ngombyok itu biar enggak terlalu giras. Meskipun giras dia enggak nusuk ke kandang gitu ya. Itu intinya. Giras enggak masalah, udah kayak jet tempur enggak masalah. Yang penting paruhnya enggak nyucuk keluar ke jeruji itu. Jadi enggak merusak paruh. Itu yang utama ya, teman-teman ya. Kalau burung umbio kan enggak ada yang jinak, enggak ada ya, kecuali sakit. Kalau sakit kan dipegang, lempar-lempar juga enggak bakalan terbang ya. Seperti itu ya. Jangan sampai teman-teman itu mengalami hal-hal yang sudah saya buat di posting tadi itu. Temen itu ada Ciblek Mania yang kirim ke saya, ini udah seminggu kayak udah seger, kok tak mandikan tak jemur kok mati ya besoknya. Lah itu saya tanyakan begini-begini, iya udah terjawab sudah ya. Nah, kegalauannya terjawab sudah gitu. Teman saya juga gitu, kok ini kayak udah seger seminggu saya mandikan besoknya mati ya begitu ya. Udah burung awalnya burung murah nyilet ya kan, murai batu lagi nyilet, disembuhin udah sembuh, udah mulai gemuk, sama dia dimandikan, dijemur ya sudah, mandikannya lepek ya selesai. Nah, gitu teman-teman ya. Ini semoga ada gambaran buat teman-teman. Apabila masih ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Demikian akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.